Jack Della Maddalena bilang, pertarungannya melawan Islam Makhachev bukanlah sesimpel striker versus grappler. Yaps, itu dikatakan oleh sang undisputed UFC welterweight champions Jack Della Maddalena dalam podcast bersama Israel Adesanya. Fighter yang akrab dipanggil JDM ini mengatakan bahwa tidak benar jika fans menganggap pertarungannya nanti akan menjadi pertarungan striker versus grappler seperti yang banyak dinarasikan oleh banyak media dan fans. Hal ini karena JDM menilai bahwa Islam Makhachev bukan hanya seorang grappler, tapi ia juga bisa memiliki kemampuan striking yang tidak bisa dianggap remeh. Makhachev memang seorang petarung yang hampir lengkap di UFC. JDM bahkan setuju bahwa striking Makhachev bisa dibilang underrated karena kebanyakan fans mendefinisikan Makhachev sebagai seorang grappler. Padahal Makhachev adalah mixed martial artist sejati yang tidak hanya mengandalkan grapplingnya saja. Di lain kesempatan, JDM juga mengatakan bahwa kemampuan striking Makhachev sangat mengesankan karena ia bisa menggunakan semuanya, seperti pukulan, tendangan, hingga serangan siku. Ditambah kuda-kudanya adalah southpaw yang tentu saja lebih sulit ditebak bagi fighter ortodoks pada umumnya. Tapi mungkin tidak bagi JDM karena JDM adalah seorang switch hitter atau fighter yang mampu menggunakan dua kuda-kuda dengan sama baiknya. Meskipun JDM mengakui tetap saja ground game Makhachev akan menjadi senjata utamanya, tapi ia yakin bisa mengantisipasi segala ancaman ground game Makhachev. Meskipun ia tidak tahu secara spesifik dengan cara apa yang akan dia gunakan nanti, tapi secara umum JDM sangat menghormati Makhachev dan menganggap saat ini Makhachev adalah pound for pound nomor 1 di UFC. Adesanya pun merespon bahwa ia tidak yakin Makhachev mampu menahan JDM di bawah untuk waktu yang lama, meskipun Adesanya yakin Makhachev tetap mampu men-take down JDM. Ya, tapi dia secara jujur mengakui kalau dia bias ke JDM. Adesanya mengatakan jika murni striking, maka JDM akan unggul dari Makhachev. Well, meskipun dia sudah mengaku bias, tapi untuk striking memang JDM terlihat unggul. Movement JDM sangat mulus dan ia memiliki power yang kuat dalam strikingnya. Lihat saja keindahan boxingnya ketika melawan Belal, di mana Belal benar-benar dibuat mati kutu. Satu-satunya alasan Belal bisa bertahan hingga ronde kelima adalah kekuatan dagunya, dan sudah bukan rahasia lagi jika Makhachev tidak memiliki dagu yang super kuat. Karena itu, Makhachev lebih kalkulatif dalam bertarung dan tidak seagresif Khabib. Karena kalau Khabib benar-benar monster sih. Dan itulah yang membuat JDM adalah lawan yang sangat berbahaya karena JDM begitu tenang dan tak melakukan kegiatan atau statement kontroversial. Pernyataan dan jawaban dari setiap pertanyaan media benar-benar menunjukkan kedewasaannya sebagai seorang fighter. Bahkan kalau boleh jujur, jika kita menyandingkan wajah mereka, maka akan terlihat Makhachev tampak lebih muda dari JDM, padahal Makhachev lebih tua 5 tahun dari JDM. Yaitu mungkin karena Makhachev yang hobi bercanda dan suka ngetrol, jadi pembawaannya memang masih muda terus. Tapi bahkan seorang Islam Makhachev yang dikenal suka ngetrol lawannya ini sampai sekarang belum pernah ngetrol JDM, padahal ia sering ngetrol lawan sebelumnya, seperti Alexander Volkanovski, Dustin Poirier, Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, hingga Bobby Green. Karena itu, laga ini layak untuk mendapatkan hype sebagaimana mestinya, meskipun tidak terdapat konflik personal fighter. Laga ini hype bukan karena kontroversi, sensasi, atau trash talking, tapi murni karena pertarungan mixed martial artist sejati dengan teknik tertinggi mereka. Jadi bagaimana menurut kalian? Jack Della Maddalena bilang, pertarungannya melawan Islam Makhachev akan menjadi pertandingan terberat di sepanjang karirnya. Yaps, itu dikatakan oleh sang undisputed UFC welterweight champion of the world, Jack Della Maddalena. Fighter yang akrab dipanggil JDM ini dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa Islam Makhachev adalah salah satu petarung terbaik saat ini. Bahkan baginya pribadi, Makhachev adalah pound for pound nomor 1. Ia tidak menganggap Makhachev sebagai fighter kecil yang datang ke kelas welter, meskipun faktanya Makhachev memang datang dari kelas yang lebih kecil. Tidak seperti Makhachev yang sering ngetrol Volkanovski sebagai pria pendek karena memang datang dari kelas yang lebih rendah.
Ya meskipun hanya bersifat trollingan aja sih, karena sebenarnya Makhachev sangat menghormati Volkanovski. Tapi JDM membuang semua perspektif itu karena ia tahu jika ia meremehkan Makhachev karena ukurannya, maka JDM akan tamat. Memang betul saat ini Makhachev tidak memiliki sabuk, tapi JDM masih menganggap bahwa Makhachev lah yang menjadi juara kelas ringan karena memang dominasi Makhachev yang hebat dan ia melepaskan sabuknya, bukan digulingkan dari tahtanya. Karena itu, ia benar-benar menganggap bahwa laga ini akan menjadi pertandingan tersulitnya dan mempersiapkannya dengan baik dengan latihan dan gameplay yang matang. Dan memang faktanya seperti itu. Pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat tipis, tak seperti yang digemburkan banyak orang bahwa Makhachev atau JDM akan menang mudah. Javier Mendez, Khabib, dan Islam sendiri mengatakan bahwa JDM akan menjadi laga tersulit dan begitu juga JDM. Tapi karena dominasi Makhachev di kelas ringan dan statusnya sebagai orang yang dianggap menjadi penerus Khabib, membuatnya mendapat sorotan media lebih dan diunggulkan oleh media. Berbeda dengan JDM yang memang kurang mendapatkan sorotan media, jadi ia dianggap sebagai fighter yang biasa saja. Padahal ia adalah sang juara dunia dengan 18 kali win streak. Dari rekornya itu saja, seharusnya kita bisa tahu bahwa lawan yang akan dihadapi oleh Makhachev adalah seorang monster di dunia MMA. Jadi bagaimana menurut kalian? Michael Bisping bilang Islam Makhachev akan masuk dalam jajaran the greatest of all time jika berhasil menumbangkan Jack Della Maddalena. Yaps, itu dikatakan oleh mantan juara kelas menengah yang saat ini berprofesi sebagai analis MMA, yaitu Michael Bisping. Fighter yang sangat ahli dalam trash talking di masa jayanya ini mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa banyak fans MMA yang mendiskreditkan kemampuan Jack Della Maddalena dan menganggap bahwa Islam Makhachev akan menang mudah darinya. Dalam wawancara bersama MMA Junkie, Bisping ditanya oleh wartawan tentang betting odds yang sudah keluar dari main event UFC 322, di mana sang bandar lebih menjagokan Islam Makhachev sebagai favorit di angka minus 265, dan JDM sebagai sang petahana justru di angka plus 200 dan tentu saja dianggap underdog. Apakah menurut Bisping itu sudah merupakan angka yang pas atau tidak? Bisping pun sempat sedikit terkejut dengan nilai odds tersebut. Menurutnya, meskipun ia setuju Makhachev akan menjadi favorit di pertandingan ini, tapi selisih angka bettingnya sedikit mendiskreditkan kredibilitas seorang JDM. Menurut Bisping, JDM tidak layak di angka plus 200 karena baginya JDM adalah petarung yang berbahaya. Memang benar, JDM mengawali karir MMA-nya dengan buruk, yaitu 2 kekalahan beruntun di tahun 2016. Tapi setelah itu, JDM selalu menang dalam 18 kali pertandingannya dan 9 tahun tak pernah merasakan kekalahan, yang tentu saja saat ini dia berada dalam kepercayaan diri tinggi dan mental yang kuat. Ditambah lagi, JDM adalah petarung yang besar, seorang petarung yang secara alami berada di berat kelas welter, yang tanpa melakukan bulking dan bahkan cenderung diet untuk menjaga berat badannya. Dan yang paling mengerikan tentu saja adalah kemampuan MMA boxingnya. Menurut Bisping, kemampuan boxing JDM sangatlah cantik dan mungkin saat ini dia adalah boxer terbaik di UFC bersama Ilia Topuria. Hanya saja ia tidak mencari sensasi layaknya Topuria, karena itu JDM sangat underrated. Kemampuan takedown defense-nya sudah jauh berkembang dari pertandingan ke pertandingan, dan footwork dalam bertarung sangat memukau dan efektif untuk menjaganya tetap berdiri. Yang kurang dari JDM mungkin adalah tendangannya, tapi Bisping juga mengatakan bahwa JDM memang tidak perlu banyak melakukan tendangan karena kakinya fokus membuat footwork dan kombinasi pukulan boxingnya sudah cukup untuk menghabisi lawannya. Karena itu, JDM adalah petarung yang sangat hebat, dan Bisping sendiri mengatakan bahwa jika Makhachev berhasil mengalahkan fighter sekaliber JDM, maka Makhachev sudah masuk dalam jajaran the greatest of all time atau the GOAT. Saat ini, secara resume, Bisping mengatakan bahwa Makhachev adalah yang terbaik dalam sejarah kelas ringan UFC karena sudah mengalahkan hampir semua top contender,
seperti Renato Moicano, Dustin Poirier, Volkanovski 2 kali, Charles Oliveira, dan Hooker, dan penantang yang paling berbahaya di kelas ringan saat ini yaitu Arman Tsarukyan. Yaps, jangan salah, Moicano adalah fighter hebat dengan sabuk hitam BJJ-nya. Dan Hooker juga petarung yang gak bisa diremehkan dengan boxingnya. Dan jika Makhachev berhasil menjuarai kelas welter dengan mengalahkan Jack Della Maddalena, maka ia sudah sah masuk dalam jajaran the greatest of all time dan bersaing dengan Jon Jones, GSP, Mighty Mouse, dan Anderson Silva. Dan jika Makhachev berhasil mempertahankan sabuk kelas welter sebanyak 2 atau 3 kali, maka mungkin hanya Jon Jones saja yang berada di atas Makhachev atau setidaknya sejajar. Jadi secara umum, Michael Bisping paham bahwa Islam Makhachev layak menjadi favorit di pertandingan ini karena ya semua orang tahu seberapa spesial dia sebagai seorang fighter. Bisping hanya tidak setuju dengan selisih angkanya saja. Mungkin akan lebih bijak jika Makhachev berada di angka plus 100-an dan tidak sampai 200. Bahkan andai saja dia harus bertaruh, maka ia akan lebih memilih JDM karena biayanya lebih murah dan returnnya gede jika JDM menang. Tapi Bisping menggarisbawahi bahwa lelaki sejati seperti dirinya sangat anti dengan yang namanya judai. Jadi bagaimana menurut kalian?